Ya Rasulullah Muhammad, kalau memang aku masih akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, Allah pasti akan aku gugat. Terkejut Rasulullah ketika mendengar orang Badui ini berkata begitu. Kenapa engkau akan menggugat Allah, ya Badui? Ya Rasulullah Muhammad, aku mendengar kebaikan tentang Islam, aku mendengar kebaikan tentang ampunan Allah. Aku sadar dosaku besar ya Rasulullah. Tapi kenapa kemudian Allah menyiksaku? Apakah kemudian Allah masih senang menyiksaku walaupun dosaku banyak, sedangkan aku yakin dan percaya bahwa ampunan Allah itu melebihi dosaku ini? Yang kedua yang akan aku gugat kepada Allah, Allah menurunkan rahmat kepadaku yang kemudian aku sia-siakan. Bukankah Allah bersifat Rahman dan Rahim? Maka apakah layak Allah masih menyiksa diriku? Sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu sebagaimana kemampuanku ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dalam Islam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Di dalam salam ada 3 doa. Saya doakan semoga yang hadir di majlis yang mulia ini Allah berikan keselamatan dari dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, semoga Allah turunkan rahmat bagi kita semuanya. Dan doa yang ketiga di dalam salam, semoga hidupnya barokah, rezekinya barokah, anak-anaknya diberikan ilmu yang barokah, dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Bagi yang tidak mau menjawab ucapan salam dan doa saya, khusus ibu-ibu yang dengan sengaja tidak mau menjawab doa salam saya doakan pulang dari pengajian ini suaminya kawin lagi. Sarine wong Jawa tuman niki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan suaminya takut kawin lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Panitia tidak usah kecewa walaupun bunyi sound systemnya agak kurang jelas. Ini sebenarnya sinyal untuk Pak Camat minta segera diganti. Pak Camat, mana qasat sadaqatum mimmalin bal yazdad. Tidak akan berkurang sedekah harta yang Anda keluarkan, malah justru sebaliknya Allah akan menambah. Kalau Pak Camat ganti sound system ini, yakin besok istrinya ditambah. Apa yang paling banyak minta sama saya dari kemarin? Tuan Guru, abangku, doakanlah saya kawin lagi. Pak Kades Majid, beliau masih bujang ibu, beliau masih bujang. Kita doakan beliau juga sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para imam dan takmir masjid, kepala desa, Bapak Camat yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, terkhusus untuk ibunda kita
Seusia beliau masih sangat sehat, masih sangat energik. Semoga ibunda kita, Ibunda Ratna Ningsih, nama beliau ketika disebut oleh pembawa acara membuat saya merasa kecewa. Sebab saya ingat 30 tahun yang lalu ada seorang perempuan yang membuat saya patah hati, dan namanya persis sama dengan beliau. Ibu BKMT, yuk pakai yel-yelnya BKMT. BKMT, kurang semangat. Ulang lagi. BKMT. Masya Allah, luar biasa. Suami sudah dimasakin di rumah? Saya pernah ditanya oleh jamaah, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya suami yang selalu minum di warung kopi? Saya balik tanya, apa alasan awak minum di warung kopi? Kan di rumah awak ada kopi yang lebih enak, lebih istimewa, bahkan gratis. Kopinya memang enak Tuan Guru, gratis, tak perlu bayar. Tapi ngapa awak kemudian masih mau minum di warung kopi sampai 4-5 jam duduk di sana? Masalahnya yang membedakan tuh cara penyajiannya. Yang bedakan di mana? Macam mana saya ada di rumah, Pak Tuan Guru, habis sholat subuh saya minta dengan bini saya, Dek, Mak, bikinkanlah saya kopi. Bukan jawaban yang nyaman, malah marah-marah dengan saya. Bikinlah seorang, Bang. Abang tinggal anu sikit tuh, gula ada di situ, garam ada di situ. Pilih mau garam apa gula. Astagfirullahaladzim. Terus saya langsung berangkat ke warung kopi sana. Belum saya minum kopi, pertanyaannya udah nyaman. Selamat pagi, Pak. Silakan masuk. Mau minum kopi, apa teh, apa tambah susu? Mama ketawa aja. Macam orang ngerti jak mama saya. Mama umur berapa lah? Ada umur 17 tahun? Hah? Masih 22 tahun? Alhamdulillah, awet tua beliau rupanya. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita dalam keadaan hujan. Apa kata Nabi? Salah satu doa, waktu berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah ketika turunnya hujan. Maka ketika hujan itu turun ribuan malaikat yang siap mendengarkan doa kalian kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Ketika hujan turun, berdoalah kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan yang turun sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kami semuanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Bahkan sebesar apapun dosa dan kesalahan kita kepada Allah, lebih besar ampunan Allah dibandingkan dengan rasa marahnya kepada kita. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmat dan ampunanku kepada kalian melebihi batas-batas kemurkaanku. Jangan pernah putus asa di jalan Allah. Sebab kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari ilmu Allah, maka Allah akan menghitungnya sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga yang datang siang hari ini, yang berangkat jauh-jauh dari Sadaniang. Mana Sadaniang? Ada yang Sadaniang? Ada yang Mandor? Ada yang Tohok? Ada Mempawah Timur? Mempawah Ulu? Jongkat, Pinyo, banyak. Saya seminggu kemarin pengajian di Sarawak. Satu minggu ada 10 masjid yang saya datangi. Saya berbahagia kumpul dengan ibu-ibu di Indonesia ini. Di sana sedikit yang hadir, Ibu. Kenapa sedikit? Karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Pilihan hidup itu pilih. Apakah akan mengejar akhirat atau mengejar dunia? Tapi akhirnya siapapun yang mengejar dunia, dia tidak akan mendapatkan dunia apalagi akhiratnya. Tetapi barang siapa yang mengejar akhiratnya, Allah akan memberikan segalanya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah mengingatkan kepada kita sekalian, apakah kalian berpikir aku menciptakan kalian itu main-main? Kata Allah.
wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian berpikir bahwa kalian tidak akan kembali kepadaku nanti? Hidup itu soal waktu. Ada masanya kita bahagia, ada masanya kita bersedih, ada saatnya kita miskin, dan ada masanya kita kaya. Yang merasa kaya hari ini ingat, kemiskinan sedang menunggumu besok hari. Dan orang-orang yang miskin hari ini yakin dan percayalah bahwa kekayaan Allah itu begitu luas dan begitu besar untuk kita. Jangan pernah mengentengkan sebuah pertemuan yang sangat sederhana ini, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah menganggap sebuah pertemuan itu biasa, sebab itu adalah rahmat besar dari Allah, walaupun modal kalian hanya tersenyum kepada orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu ceramah saya berapa menit? 5 jam. Ibu fikir saya tak ada bini ke apa? Saya tak bisa lama-lama. Nanti kalau ibu mau, silakan buka di channel Facebook saya, itu ada namanya channel Zen Muhsin Official. Di situ sudah ada kurang lebih 100.000 follower saya, dan tontonannya sudah di atas 30 juta. Nah pula, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Dan kalaupun memang mau menonton channel saya, insya Allah channel dakwah saya itu adalah dakwah wasatiyah, dakwah yang meluruskan, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu ekstrim. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Ahmad Syafi'i, bahwa Muslim di Indonesia itu adalah mayoritas ahlus sunnah wal jamaah, dan kemudian fikihnya mengikuti kepada fikih Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berguru langsung kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada gurunya yang bernama Nafi', Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada suatu masa Nabi menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Tidaklah seorang kaum, tidaklah sekelompok kaum seperti kita siang hari ini berkumpul di salah satu masjid Allah. Apa yang mereka lakukan di masjid itu, kata Nabi, yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mereka mempelajari atau belajar Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Barusan kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang qari'ah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap huruf yang dibacakan, satu alif, ba, ta, tha, jim, dan seterusnya. Yang di belakang protes minta angkat, tidak kedengaran. Yang di belakang protes, tidak kedengaran. Atau saya di luar saja? Saya ini kata orang jongkat udah terpakai kaung saya nih. Bu, setiap satu alif, alif ba ta tha jim, Allah turunkan 10 pahala. Dan kemudian Allah tambah lagi dengan 10 rahmat. Dibacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah berapa huruf? Sudah berapa huruf yang dibaca? Dan pada saat yang bersama pula, kata Allah, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah pasti turunkan ketenangan dalam hatinya. Yang punya duit tenang, yang tak punya duit tenang. Kalau ibu mau pilih, pilih hidup antara dua. Mau kaya raya tapi tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Jawab. Yakin?
Bundo, kalau mau milih kaya raya tapi tak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Milih nomor 3, kaya tapi bahagia. Pintar kali awak itu. Mak, terakhir, mau pilih kaya tak bahagia atau miskin tapi bahagia? Baik, pilihan yang kedua, miskin tapi bahagia. Kita doakan mamak kita ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Rasulullah katakan, illa nazalat alaikimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di hatinya. Yang baca hatinya tenang, yang mendengarkan tenang, pulang ke rumah tak mikir apapun melainkan hanya memikirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah pasti turunkan rahmat hari ini untuk kita semuanya. Tempat paling baik di muka bumi adalah masjid-masjid Allah, dan tempat terburuk di muka bumi adalah pasar-pasarnya. Kalau nak masuk masjid kata Nabi, masuklah yang pertama, keluarlah engkau yang terakhir. Tapi bila masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Sama orang jongkat di balik. Masuk pasar jam 4 subuh, balik ke rumah jam 4 sore. Duduk di pasar dia. Sebab kata Nabi, masjid tempat turunnya rahmat dan ampunan Allah. Di masjid tempatnya kebaikan, di masjid tempat ilmu, di masjid tempat kasih sayang. Tapi kalau pasar adalah tempat tipu daya. Ada sumpah dan tipu daya. Coba kita masuk pasar. Ada yang jual ikan tak kat pasar ni? Biasa kita masuk pasar, belum gak nawar ikan. Demi Allah nih bang, tak selamat nih. Modal aku nih 40.000 bang, demi Allah nih tak selamat rezeki depan aku nih bang. Gara-gara 1.000 rupiah sumpah keluar, tipu daya datang. Maka kata Nabi, kalau masuk pasar, masuklah engkau yang terakhir, keluarlah yang pertama, sebab fitnah besar datang di antara mereka. Setelah Allah turunkan rahmat, kata Nabi, wa khaffathumul malaikah. Ada ribuan malaikat yang tengah menaungi kita siang hari ini. Seandainya kedua mata kita bisa melihat, ada ribuan malaikat yang berada di sekitar masjid yang mulia ini hanya untuk menyaksikan dan mencatat setiap amal solih yang ibu lakukan. Dengan catatan. Catatannya apa Pak Ustaz? Dengarkan ayat-ayat Allah, dengarkan nasihat-nasihat kebaikan, pulang ke rumah amalkan. Jangan tengok tas kawan yang di sebelah. Alah, cantiknya mak ngah, kata dia. Aku tahu dia tuh memang bagus dia punya tuh. Kau coba kau tengok tuh, punya ibu BKMT kecamatan, cantik kan? Oh, tapi aku tahu tuh ngutang, kata dia. Itu yang tak boleh mak. Yang berikutnya kata Nabi, wa dzakarallahu fi man indahu, dan kemudian Allah umumkan nama ibu-ibu yang hadir. Wa dzakarallahu fi man indahu, Allah umumkan kepada malaikat, wahai malaikat, mohon izin mama, nama mama siapa? Ya, panjenengan. Namanya siapa? Dewi Persik. Mboten krungu kula niku lho. No, sinten? Bu Rita. Ibu Nia. Allah sampaikan ke malaikat. Doa malaikat. Hari ini coba kamu saksikan di masjid apa ini? Nurul Iman. Wah, jamaahnya Ustadz Toriman. Nurul Iman. Di situ hadir ibu-ibu ada ratusan bahkan mungkin 1.000. Saksikan ada seorang ibu yang dekat tiang. Tenang ibu, bukan malaikat maut, bukan. Tenang saja. Tenang saja mak, tenang saja. Allah sampaikan itu adalah hambaku yang baik.
Dia berangkat dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kaki kanannya diangkat, aku gugurkan satu persatu dosanya, dan ketika kaki kirinya diangkat, aku naikkan derajatnya satu persatu. Masuk ke masjid, baca doa, berharap kepadaku, Allahumma ftahli min abwabi maghfiratik. Duduk di dalam masjid, salat sunat 2 rakaat. Selepas sujud dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran, kemudian direnungkan bacaan Al-Quran, dan kemudian diamalkan dalam hidupnya. Maka aku haramkan bagi dirinya, bahkan seujung rambut pun tidak aku perbolehkan api neraka menyentuhnya. Alangkah indahnya majlis yang mulia ini. Ibu berangkat dari rumah, Nabi sudah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Tidaklah seseorang yang mencari jalan kebaikan di jalan Allah dengan ilmu, melainkan Allah pasti akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumah, amalkan. Seperti apapun ilmu yang didapatkan, amalkan. Tapi ingat, sebanyak apapun sujud kita kepada Allah, sepandai apapun kita berzikir, sebesar apapun sedekah dari harta kita kepada orang lain, tapi kemudian lidah kita tidak kita jaga, maka Allah tidak memberikan kepantasan kita masuk surga. Jaga lidah kita, jaga ucapan kita. Jangan sampai lidah kita dapat menyakitkan hati dan perasaan orang lain, terlebih suami yang ada di samping ibu. Ini kadang kita tak sadar. Mama-mama ini senang datang ke pengajian, pagi, siang, sore, malam datang ke pengajian, tapi balik ke rumah suami malah diberongot melulu, mata melutut. Bang, abang nak mana? Tak ada dek, mau masjid. Masjid bukan ke kiri, ke kanan. Tak ada dek, abang mau beli tasbih situ. Mana dong jual tasbih situ? Yang ada warung Sinoni situ. Berilah kesempatan suamimu untuk menjadi orang salih. Doakan, ya Allah, aku doakan suamiku berangkat dari rumah menuju masjid, semoga engkau lindungi. Berangkat dari rumah, berangkat cari kerja, berangkat mencari nafkah, berangkat cari rezeki, doakan suaminya, hamparkan sajadah, salat duha, berdoa sama Allah, ya Allah, suamiku sedang berangkat mencari rezekimu, bimbing hatinya, tunjuki dia ke jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai, jauhkan dari perkara yang haram, sebab sebanyak apapun rezeki yang haram dibawa ke rumah bukan membawa manfaat, tapi malah sebaliknya mendatangkan mudarat bagi keluarga. Jadi suami berangkat dari rumah dalam keadaan hati tenang, pulang membawa rezeki yang halal, dimakan dan dinikmati bersama keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan bi khudurik. Taib, kif halik? Alhamdulillah khair. Ngerti enggak, Bu? Tak usah lanjut lah ya. Jadi kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian datang berkumpul di masjid baca Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, Allah turunkan ketenangan di hatimu. Setelah hatimu tenang, Allah turunkan rahmat bagi kalian. Rahmat setelah turun dari Allah, kemudian kalian akan dilingkupi oleh malaikat. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah puncak dari semua kehendak dan harapan kita sebagai manusia, yakni Allah menyebutkan kita di antara para kekasih-kekasih Allah, para malaikat, para anbiya, para mursalin dan para aulia. Allah menyebutkan nama seseorang yang dia senantiasa senang kepada majlis-majlis ilmu. Tapi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya lahir besar di komplek pesantren karena memang datuk saya adalah pendiri pesantren. Tetapi yang diingatkan oleh almarhumah ibu saya, umi saya wafat 4 tahun yang lalu. Beliau wafat dalam usia 86 tahun. Sampai terakhir masa hidupnya, ada satu amalan yang kemudian itu menjadi amalan saya hari ini. Hampir seluruh zikir dan amalan yang lain saya tinggalkan, karena demi menghormati seorang ibu yang melahirkan, membesarkan saya dengan penuh cinta kasih. Amalan-amalan yang lain sudah saya tinggalkan, melainkan hanya sekedar membaca sepotong kalimat yang sangat pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itulah amalan yang dilakukan oleh ibu saya dari mulai saya lahir sampai wafatnya ibu saya.
ibu saya, ummi saya selalu mengajarkan kepada hal yang sederhana. Nak, jaga akhlakmu kepada orang lain. Bahkan seandainya orang lain membencimu sekalipun, jangan balas kebencian mereka, tapi balaslah dengan doa kepada Allah. Seandainya ada cacian dari mereka, cacian itu pasti lebih baik dibandingkan dengan pujian kepadamu. Sebab aku khawatir ketika engkau dipuji oleh seseorang, hatimu merasa hebat, engkau merasa lebih mampu dibandingkan orang lain. Khawatir dirimu terjatuh kepada sebuah perkara riya yang Allah tidak suka. Bahkan aku takut jika seandainya karena orang menganggapmu alim dan pintar serta cerdas dan sukses, kemudian engkau lupa dan sombong kepada Allah. Nah, iblis adalah makhluk Allah yang paling alim setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam proses penciptaan Adam alaihissalam, iblis itu tahu tentang ilmu Al-Quran. Iblis itu tahu tentang ilmu apapun, iblis semuanya tahu. Tapi kenapa kemudian Allah tidak senang kepada iblis dan mengusirnya dari surga? Karena hatinya sombong. Maka lebih baik orang lain mencaci dirimu walaupun kau tidak melakukan kesalahan, dibandingkan dengan pujian yang orang berikan kepadamu. Kalau seandainya pujian menyebabkan dirimu menjadi congkak di depan Allah, Allah sudah mengingatkan, wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan membusungkan dadamu. Engkau merasa hebat, engkau merasa kuat, engkau merasa mampu, engkau merasa sukses, dan menganggap orang lain tidak lebih baik dibandingkan dengan dirimu. Pada saat itulah Allah tengah membencimu. Maka kata ibu saya, kata almarhumah, nak, kalau suatu masa Allah menghendaki dirimu menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, dan menjadi orang yang luar biasa di tengah umat, ketahuilah itu semata-mata bukan karena doamu kepada Allah. Ada doa orang lain yang sedang Allah titipkan untukmu. Maka berbahagialah. Kita duduk bersama orang salih. Saya duduk bersama ibu-ibu yang hebat. Saya kalau setiap ceramah ketemu dengan ibu-ibu, saya selalu menangis dalam hati. Kenapa? Ada sosok yang luar biasa dalam kehidupan saya, yaitu ibu saya. Setelah menikah, kemudian ada istri saya yang selalu memberikan semangat dan mendorong segala usaha dan upaya yang saya lakukan. Suatu hari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling baik? Nabi mengatakan, ketika sahabat ini bertanya, as-salatu ala waqtiha, salatlah engkau tepat pada waktunya. Jangan kau menunda-nunda salatmu, karena jangan sampai kita salat di saat kita sempat, tapi sempatkanlah salat, bukan salat di saat sempat. Kita salat tak lama. Salat kita berapa menit? Tuan Guru, salat kita berapa menit? Tak lama, 5 sampai 10 menit. Ustaz Turiman, paling lama kita berapa salat? 5-10 menit. Pak Camat, Pak Camat agak lama kali ini, 5 menit. Itu pun bagi mikir tanda tangan kan. Kalau saya sholat di Siantan ini Jongkat ya, saya di Kecamatan Pontianak Utara. Saya lahir non jauh di sana, di Kecamatan Sungai Ambawang. Saya lahir di sebuah kampung namanya Meranti. Meranti itu desa Pugu, Kecamatan Sungai Ambawang. Saya tak pernah terfikir kemudian Allah memberikan rezeki kepada saya untuk sekolah di luar, kemudian dakwah hampir seluruh Indonesia. Doakan saya mudah-mudahan sehat zahir batin ibu. Tapi pun seandainya ibu mengundang saya, mohon maaf, 3-4 bulan itu sudah tidak kita terima. Minimal ibu 6-7 bulan, karena memang jadwal kita insya Allah bulan-bulan depan kita sudah harus ada di Sulawesi Tengah ya, di Palu. Habis dari Palu kemudian ke Pekanbaru Riau, kemudian ke arah Tembilahan. Habis dari Tembilahan kemudian kita terbang ke Kutai Barat, Kalimantan Timur ya, baru kemudian ke beberapa provinsi di Indonesia. Kenapa saya bisa melakukan itu? Karena doa dahsyat dari ibu saya. Saya bukan siapa-siapa.
Termasuk Tuan Guru Khair kita, beliau itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada doa dari umi beliau. Pak Camat tidak bakal jadi camat kalau tidak ada doa dari ibu. Pak Kades Basri bukan siapa-siapa kalau tidak ada doa dari seorang ibu. Pak Kades Abdul Majid tak akan jadi kades kalau tidak ada doa ibu di situ. Pak advokat kita, Pak pengacara kita, Pak Marsum tidak ada apa-apanya kalau tanpa doa seorang ibu. Maka berterima kasihlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita dengan doa-doanya, yang mengantarkan kita menjadi ini, yang mengantarkan kita seperti hari ini. Maka kemudian yang kedua, sahabat melanjutkan pertanyaan, ya Rasulullah, thumma ayyun? Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu. Untuk anak-anak, para santri, Jamiatul Hadrah dan yang lainnya, ingat, setiap saat, setiap waktu kita selalu didoakan oleh ibu. Maka sampai hari ini kita masih diperkenankan untuk hidup oleh Allah. Kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, thumma ayyun? Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihadlah di jalan Allah. Maka ibu yang berangkat dari rumah sampai nanti pulang dengan tujuan mencari ilmu, ibu semuanya dihitung sedang berjihad di jalan Allah. Naudzubillah, seandainya pun terjadi sesuatu di perjalanan kemudian tidak sampai ke rumah masing-masing, maka pada saat itu Allah menetapkan ibu sedang syahidah atau syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena pentingnya kita mencari ilmu. Semoga pertemuan yang selalu diadakan, entah itu setiap pekan, setiap bulan, oleh ibu-ibu BKMT, baik di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, semoga itu menjadi hikmah, barakah dan kebaikan bagi ibu-ibu semuanya. Selepas itu amalkan dalam hidup, maka insya Allah akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pontianak musim hujan, Bu, ya. Musim hujan. Dari tadi sayangnya saya ceramah tak dikasih minum. Tak apalah, tak ada minum pun tak apa, paling cuma tambah 2 menit ya, ya. Bukan minta Ustaz, cuma kasih tahu je. Para ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan hidup kita manusia takkan lama. Paling umur kita hanya 60 dan 63 tahun sebagaimana hidupnya Nabi. Pun kalau lebih itu hanya bonus sesaat. Maka pergunakanlah waktu kita hidup sebaik-baik mungkin. Pergunakanlah waktu dan kesempatan kita sebaik-baik mungkin. Ada 2 nikmat yang selalu kalian abaikan, kata Nabi. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat besar yang selalu niscaya kalian abaikan. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua nikmat sempat. Banyak orang diberikan kesehatan tetapi dia tidak menyempatkan diri dalam kebaikan. Tetapi ketika Allah berikan kesempatan, ternyata Allah tidak memberikan dia kesehatan. Maka ketika ibu-ibu sehat, bangun dari tidur, mengambil nafas tanpa pakai alat bantu yang disebut oksigen, yuk kita hitung-hitungan sekarang. Pesan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum Allah menghitung kalian semuanya. Nafas ini mahal bukan? Nafas mahal? Mahal. Kalau sakit pakai oksigen 1 tabung berapa? 500.000 paling murah. 1 bulan berapa tabung? 30 tabung. 1 hari 500.000 kali 1 bulan berapa? 15 juta. Kali 1 tahun 180 juta. 10 tahun 1,8 miliar. Itu hanya untuk nafas.
Kira-kira kalau seandainya ibunda kita besok pagi datang bil atau tagihan dari malaikat penjaga pajak, jangan nak ketawa lo ya, nanti giliran ayah tetap dapat bagian. Apakah ibunda kita mampu bayar nafas itu? Yakin tidak bisa bayar? Yakin. Ibu seandainya dapat tagihan 1 bulan 100, dapat tagihan nafas 15 juta, bayar? 15 juta bayar? Tak mungkin bayar. Ngapa pula Pak Ustaz? Listrik 14.000 lari semua. Apakah Allah meminta itu? Enggak. Karena itu rahmat dari Allah, hadiah dari Allah. Allah ciptakan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Karena Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Walaupun orang jongkat, orang sadaniang, yang iman sama tidak iman kepada Allah sekalipun, Allah jaga semuanya. Allah tetapkan kebaikan bagi dirinya. Maka Allah tidak mungkin mendahulukan rasa marahnya sebelum Allah mendahulukan rahmat dan kasih sayangnya. Maka ketika bangun dari pagi, ucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah. Tadi malam saya sudah tidur ya Allah, karena Allah sebutkan dalam Quran, wa ja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidur bagi kalian itu sebuah istirahat yang melenakan dan melelahkan. Kelelahan akan hilang selepas tidur. Setelah itu kata Allah, terserah kalian mau kemanapun, tapi ingat, apapun yang kalian nikmati hari ini, itu adalah milikku, kata Allah. Jangan ingkari itu semua. Kita ini miskin apa kaya, Bu? Kita miskin apa kaya? Kita miskin apa kaya? Kaya. Yuk hitung dari atas. Mata sebelah berapa? Ada yang mau jual enggak? Hah? Satu sebelah mata kanan berapa? Berapa miliar? Kornea ini harganya 2,5 miliar. Sebelah kiri 2,5 miliar. Sudah berapa miliar? 5. Turun ke hidung. Hidung tergantung pesek sama mancung. Kalau saya punya bukan pesek, ini hidung minimalis. Telinga hitung lagi, gendang telinganya berapa Ustaz? 700 juta gendang telinga. Satu kanan kiri 1,4 miliar. Lidah berapa miliar? Tidak dihitung gigi ya. Yang nggak punya gigi mohon ditutup saja. Kita ini kaya. Tapi kita lupa kepada Allah. Allah yang memberikan semuanya. Lalai kita kepada Allah. Dan apakah kita berpikir ini tidak akan ditanya oleh Allah kelak di yaumil qiyamah? Ditanya semuanya. Apakah kita menyangka semuanya ini tidak akan dihitung sebaik-baiknya? Dihitung oleh Allah. Yang berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim, tiap langkah dihitung. Nyampe ke masjid dihitung lagi. Pulang ke rumah, nyampe ke rumah dihitung lagi sama Allah. Jangan pernah berpikir bahwa apapun yang ada hari ini tidak akan dihitung sebaik-baiknya oleh Allah. Saudaraku sekalian, para ibu-ibu, bapak-bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah, kalaulah kita sadar akan demikian, maka insya Allah pasti kita akan memperbaiki amal kita. Insya Allah kita akan memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalaupun seandainya ibadah kita hari ini tidak baik, perbaiki di masa yang akan datang. Kalau memang seandainya kita ini tidak bisa berilmu karena faktor usia atau faktor umur yang sudah lanjut, ada anak-anak kita yang harus kita didik. Ketika kita sudah tidak ada, amal kita sudah terputus, sholat sudah tidak bisa sholat, puasa sudah tidak bisa berpuasa karena kita sudah wafat, tinggal anak kita di belakang hari. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah." Bila masa engkau dah tak ada di atas bumi ini, kata Nabi, maka terputus semua amal kebaikan engkau kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, sadaqatin jariyatin, sedekah jariahmu. Yang tadi masukin kencring, yang tadi sudah masukin uang 1.000, 2.000, 3.000, semuanya akan dihitung oleh Allah, dan itu adalah amal jariah. Yang bangun masjid hari ini masih menikmati hasilnya di alam kubur. Yang mewakafkan tanah masjid
dihitung oleh Allah. Bahkan siapapun yang menyumbang walaupun itu sedikit, tapi dengan tujuan mencapai ridha Allah, hari ini dia sudah meninggal, Allah masih akan mengirimkan pahala bagi dirinya. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Bertemu di majelis ilmu yang hampir setiap Jumat atau setiap Sabtu atau setiap pekan berduduk bersama di majelis ilmu. Ketika kita mati, ilmu yang kita amalkan ditinggalkan untuk orang lain. Seorang ustadz yang mengajarkan alif ba ta tha jim, ustadz Tariman yang mengajarkan ilmunya, ustadz yang lain mengirimkan ilmunya kepada yang lain. Ketika ilmu masih diamalkan, ustadz Tariman masih mendapatkan pahala kebaikannya. Yang ketiga, kata Nabi, bila masa engkau dah tak ada, engkau sudah meninggalkan alam dunia ini, tinggallah tunggu apakah anakmu menjadi salih atau tidak. Kalau anakmu anak salih, kau sudah tidak ada, kau dikirimi doa oleh anakmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah kirimkan pahala untuk mak bapaknya yang sudah tak ada. Maka jangan pernah khawatir. Islam adalah agama yang rahmah. Islam adalah agama kasih sayang. Bahkan kita masih dapat menikmati kebaikan amal hidup kita walaupun kita sudah tidak ada di alam ini, selagi kita meninggalkan 3 perbuatan baik sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai besok dan bahkan mulai hari ini, tinggalkan perkara yang tak manfaat. Karena ketika Allah sudah tidak cinta kepada hambanya, di saat Allah sudah tidak senang kepada hambanya, Allah akan membiarkan dia dalam pekerjaan yang tidak manfaat. Kalau Allah masih mencintainya, Allah memanggilnya untuk datang ke masjid. Allah memanggilnya dengan panggilan azan. Allah masih memanggilnya datang ke BKMT. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik, maka Allah jadikan dia faham atau faqih dalam agama. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, ma makna faqih? Makna faqih adalah faham beragama. Caranya faham, datang ke majelis ilmu, datangi majelis-majelis ta'lim, insya Allah dapat ilmu, dan nanti dia akan faqih. Berarti orang itu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting dari akhir yang nanti saya sampaikan adalah jaga amaliah kita, jaga ibadah kita, jaga kekompakan, persatuan dan kesatuan di antara ibu-ibu majelis taklim yang ada di BKMT ini. Karena masa kita udah sebentar lagi masuk asar. Jam berapa? Masuk asar jam 3. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu masa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bertawaf di sekeliling Ka'bah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang A'rab atau orang Badui sedang membaca kalimat ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Rasulullah kemudian mengikuti bacaan orang itu. Rasulullah kemudian mengikuti bacaan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ketika orang Badui ini mendengar ucapannya atau bacaannya diikuti oleh Nabi, kemudian orang ini menyingkir ke pojokan Ka'bah. Di pojokan Ka'bah dia melanjutkan bacaannya ya Karim, 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 ya Karim. Rasulullah kemudian mendekatinya dari belakang dan ikut membacanya. Orang Badui tadi kemudian melihat ke belakang, melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Badui ini tidak tahu kalau yang di belakangnya adalah Rasulullah. Kemudian orang ini menegur Rasulullah, wahai anak muda yang tampan, siapakah dirimu? Dari tadi aku mendengar engkau mengikuti bacaanku ya Karim, ya Karim. Bahkan ketika aku pindah ke pojokan Ka'bah, engkau masih mengikuti dari belakang dan mengikuti bacaanku. Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kenapa engkau membaca bacaan ini? Dia menjawab, karena aku mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia sendiri tidak tahu kalau orang yang sedang ditanya olehnya adalah Rasulullah. Nabi bertanya,
Apakah engkau pernah melihat Nabi Muhammad? Belum pernah. Baik. Wahai orang A'rab, wahai orang Baduy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah saya. Itulah akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang indah, tidak ingin menampakkan dirinya. Ketika orang Baduy ini mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini segera mendatangi Nabi dan kemudian menciumi kakinya. Kemudian kata Rasulullah, wahai orang Baduy, tak layak bagimu mencium kakiku. Aku tidak pantas engkau cium. Apa kata orang Baduy ini? Ya Rasulullah Muhammad, selama ini aku hanya mendengar tentangmu. Aku hanya mendengar tentang ajaranmu yang sangat baik dan luhur ya Rasulullah. Apakah tidak pantas bagi diriku kemudian sebagai rasa terima kasih kepada Allah, Allah telah mempertemukan aku dengan orang yang paling aku cintai untuk mencium kakimu. Kata Nabi, sudahlah, jangan engkau cium kakiku, cukup engkau amalkan perbuatan sebagaimana yang Allah perintahkan kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu kemudian malaikat Jibril turun menghampiri Rasulullah. Ya Muhammad, sampaikan kepada orang Baduy itu, walaupun dia mencium kakimu ya Muhammad, tapi kelak di akhirat Allah pasti masih akan menghitungnya. Kemudian naik lagi malaikat ini. Malaikat Jibril kembali lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang Arab ini, wahai orang Arab, Allah menurunkan wahyu kepadaku. Walaupun engkau bertemu denganku, kemudian engkau mencium kakiku, Allah pasti masih akan memperhitungkanmu kelak di yaumil qiyamah. Kemudian orang Arab ini, orang Baduy ini menangis kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammad, kalau memang aku masih akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, Allah pasti akan aku gugat. Terkejut Rasulullah ketika mendengar orang Baduy ini berkata begitu. Kenapa engkau akan menggugat Allah ya Baduy? Ya Rasulullah Muhammad, aku mendengar kebaikan tentang Islam, aku mendengar kebaikan tentang ampunan Allah. Aku sadar dosaku besar ya Rasulullah. Tapi kenapa kemudian Allah menyiksaku? Apakah kemudian Allah masih senang menyiksaku walaupun dosaku banyak, sedangkan aku yakin dan percaya bahwa ampunan Allah itu melebihi dosaku ini? Yang kedua yang akan aku gugat kepada Allah, Allah menurunkan rahmat kepadaku yang kemudian aku sia-siakan. Bukankah Allah bersifat Rahman dan Rahim? Maka apakah layak Allah masih menyiksa diriku? Sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu sebagaimana kemampuanku ya Rasulullah. Apakah aku masih layak masuk neraka ya Rasulullah? Sedangkan aku mencintai Allah dan mencintaimu. Mendengar kalimat ini, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meneteskan air matanya. Dan ketika Rasulullah meneteskan air matanya, malaikat-malaikat Allah yang sedang mengusung arsy semuanya kaget. Padahal para malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah itu punya kewajiban untuk bertasbih kepada Allah. Karena sesaat terkaget-kaget, para malaikat-malaikat yang sedang mengusung arsy Allah kaget mendengarkan dan melihat Rasulullah menangis. Arsy pada saat itu bergetar. Dan ketika arsy bergetar, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk segera turun. Wahai Jibril, turunlah engkau dan temui Muhammad. Setelah itu malaikat Jibril kembali turun menemui Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Dan ketika engkau menangis ya Rasulullah, arsy Allah sedang bergetar saat ini. Karena para malaikat-malaikat yang sedang mengusung arsy kaget dan ketika melihat engkau menangis ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, bagaimana aku tidak menangis sementara di hadapanku ada orang Baduy yang begitu mencintai Allah dan mencintaiku. Kemudian dia menginginkan kalau seandainya dia tidak masuk surga, dia akan menggugat Allah. Wahai Jibril, aku mencintainya sebagaimana dia mencintaiku. Maka pada saat itu kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa orang yang dimaksud yang ada di hadapannya pasti aku ampuni karena rahmat dan kasih sayangku, dan aku tetapkan dia sebagai ahlu surga.
Bagaimana dengan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini? Insya Allah pasti semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun, Allah adalah zat yang maha kasih sayang. Seandainya kita memang tidak masuk surga karena amal perbuatan kita yang tak banyak, seandainya kita tidak masuk surga karena sujud kita, seandainya kita tidak masuk surga karena puasa kita, seandainya kita tidak masuk surga karena zikir kita, seandainya kita tidak masuk surga dan tidak dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak dipertemukan dengan kedua orang tua kita dan anak-anak kita, maka sungguh kita hanya berharap kepada satu hal, yaitu rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Abdullah Al-Haddad ditanya tentang harapan, wahai Syekhul Imam, bagaimana dengan raja atau harapan? Apakah kami masih punya harapan? Beliau menjawab, ar-raja awsa'u minal khauf. Harapan kita kepada Allah pasti lebih luas dibandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Saya sadar betul bahwa saya adalah hamba Allah yang paling banyak berdosa, tetapi saya juga yakin bahwa Allah rahmatnya, kasih sayangnya melebihi batas-batas kemurkaannya. Maka saudara-saudara, para jamaah ibu-ibu yang jauh-jauh datang dari Sadaniang dan dari seluruh Kabupaten Pontianak yang hadir pada hari ini, saksikanlah oleh kalian semuanya, saudaraku, bahwa Allah pasti mengampuni dosa kita semuanya. Karena kita hanya berharap kepada Allah, karena kita hanya meminta kepada Allah. Dan siapapun yang datang dengan harapan kepada Allah dan meminta kepada Allah, mengangkat kedua belah tangannya, maka Allah merasa malu. Sebelum Allah mengabulkan doanya, maka Allah wajibkan bagi dirinya untuk mengabulkan doa dan permintaan kita sebelum tangan kita diturunkan dari doa. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya menyelesaikan apa yang saya sampaikan, maafkan kesalahan saya. Jika banyak salah ucapan, salah perkataan, atau hal-hal yang tidak bermanfaat, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan lillahi ta'ala, karena keawaman saya sendiri. Kenapa ilmu itu wajib dituntut? Karena kita semuanya punya kewajiban yang sama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Nabi. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan yang lain, ilmu hukumnya sama dengan salat, yakni fardu ain. Apakah dia faham atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting belajar itu adalah yang wajib. Sebab kalau kita tak punya ilmu, ibadah pun masalah. Kita tak punya ilmu, salat masalah. Kita tak berilmu, puasa jadi masalah. Kita tak berilmu, zikir pun punya masalah. Maka suatu hari ada seorang anak muda baru pulang dari pesantren tahfidz. Karena dia ini penghafal Quran, karena dia seorang hafidz Quran, bacaannya kan bagus, sholatnya lama. Sementara jamaah yang di belakangnya itu orang awam. Dia ngambil surat itu, surat Al-Baqarah 2,5 juz. Jadi makmum yang berdua belakang ni sama-sama bodoh bala. Apa orang sini kata? Bodoh bala, ya. Karena saking lamanya baca surah Al-Baqarah, yang sebelahnya nanya, "Bang, surat apa nih, Bang?" Yang ada pintar ni bilang, "Orang solat tak boleh ngomong." Abang ngomong, aku sih cuma jawab aja. Jadilah, karena saking kesal mau selesai, nanya lagi, "Bang, serius lah, surat apa nih?" Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa, Bang? Artinya sapi betina. Yang sebelah mikir, ya Allah, sapi betina aja panjang, macam mana yang sapi jantan? Dah selesai solat rakaat pertama tak masalah dah. Rakaat kedua takut dia nih, kaki diangkat sebelah. "Bang, surat apa itu, Bang?" Al-Fil. Turunkan dia. Al-Fil itu apa, Bang? Gajah.
Saya balik ya bang. Ngapa balik? Yang tadi jak sapi betina panjang apa gek yang gajah bang? Gajah tuh lebih besar dari sapi bang katanya. Padahal surat Al-Fil itu pendek. Cuma karena dia tak paham, dia kira itu suratnya panjang. Dipanggil dengan kawan, baliklah pendek nih. Tak ada. Itu pasti lebih panjang. Gajah pasti lebih besar dari gajah. Berarti ayatnya lebih lama katanya. Nah, itulah orang ibadah tak pakai ilmu. Kalau orang ibadah pakai ilmu, insya Allah hatinya tenang. Ibadahnya itu adalah pengharapan dan penghadapan kepada Allah. Maka setiap apapun yang dilakukan karena Allah tidak akan terasa capek. Ibu-ibu jauh-jauh dari Sadaniang, bukan tak jauh tuh. Berapa jam dari sini Kak Sadaniang? Dari Karangan jauh. Itu karangan siapa, Mak? Oh, bukan nama buku kan? Oh, kecamatan. Tak pikir itu karangan siapa gitu kan? Ya Allah. Mak, mau masuk surga? Mak mau masuk surga? Mau lantai berapa? Mak mau lantai berapa? Jangan banyak-banyak, lantai 100 ya. Itu naik lift loh, Mak. Bu, Ibu, masih segar semuanya? Alhamdulillah. Tapi kita tutup karena 5 menit ke depan, orang Malaysia kata 5 menit ke hadapan kita akan segera masuk salat asar. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barakah, menghadirkan nikmat dan ampunan dari Allah, dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah, Ketua BKMT Kabupaten Mempawah, seluruh kecamatan, Ketua BKMT seluruh kecamatan, para kiai, para ustadz, para tuan guru, Pak Camat, Pak Kades yang hadir di siang hari yang barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam ibadah kehadiran Allah. Saksikanlah dan saling menyaksikan bahwa kita adalah umat terkasih dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum wal 'afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.